Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Raksasa Liga Inggris Liverpool sukses melakukan comeback melawan Luton Town di laga pekan ke-26 Premier League 2023-2024 di Anfield. Liverpool kebobolan lebih dahulu menit ke-12 oleh Ogbene yang menyambar bola dengan sundulan. Setelah tertinggal, Liverpool mencoba mengejar, beberapa peluang pun didapat, namun belum ada yang berbuah menjadi gol sampai babak pertama usai. Di menit ke-56, akhirnya Liverpool mampu menyamakan kedudukan melalui gol dari Virgil van Dijk. Hanya 2 menit berselang, The Reds berhasil berbalik unggul, kali ini Cody Gakpo yang nyekor. Menit ke-71, Liverpool berhasil menjauh berkat gol yang dicetak Luis Diaz memanfaatkan umpan Robertson. Liverpool mencetak gol keempat mereka di laga ini melalui gol Harvey Elliott menit 90. Hasil ini membuat Liverpool tetap kokoh di pucuk klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan raihan 60 angka dari 26 laga. Barcelona dipaksa main imbang oleh Napoli dalam duel leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Laga intens 90 menit berakhir dengan skor 1-1 yang digelar di Stadio Diego Armando Maradona. Barcelona bermain lebih dominan di awal babak pertama. Napoli dipaksa bertahan dan tampak kesulitan mengembangkan permainan. Beberapa peluang matang pun didapatkan oleh Barca namun belum berbuah gol. Menit ke-60, gol yang ditunggu Barca akhirnya tiba. Pedri mengontrol bola di tepi kotak penalti Napoli dan meneruskannya kepada Lewandowski yang membuat Barca memimpin. Namun menit ke-76, Napoli menyamakan kedudukan. Anguissa mendapatkan bola di luar kotak penalti dan meneruskannya kepada Osimhen yang berujung gol penyeimbang. Dengan hasil imbang ini, artinya pertemuan di Camp Nou dalam duel leg kedua nanti bakal lebih seru. Di match lain, Porto yang menjadi tuan rumah pada leg pertama 16 besar Liga Champions ini berhasil mengalahkan sang tamu Arsenal dengan skor tipis 1-0. Porto menang berkat gol dari Galeno di penghujung laga tepatnya pada menit ke-90 plus 4. Dan hebatnya lagi, meskipun Arsenal menguasai jalannya laga dengan penguasaan bola mencapai 65% dan mendapat sejumlah peluang, tapi Porto mampu membuat Arsenal gagal mencatatkan satu pun shoot on target. Klub Arab Saudi Al Nassr sukses mengalahkan Al-Fayha dengan skor 2-0 di laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions Asia 2023-2024. Al Nassr langsung menekan dengan dipimpin oleh Cristiano Ronaldo. Al-Fayha masih bisa menahan sang tuan rumah di awal-awal laga. Namun pertahanan mereka akhirnya jebol pada menit ke-16. Al-Khaibari memberikan umpan lambung ke kotak penalti pada Otavio yang kemudian menanduk bola menjadi gol. Pertandingan lantas berjalan alot. Peluang kemudian sempat didapat dari tandukan Ronaldo pada menit ke-37, tapi bola tandukannya masih menghantam tiang gawang. Al Nassr akhirnya bisa mencetak gol lagi. Pada menit ke-86, Ronaldo mengejar umpan panjang dari belakang. Hasil ini menyegel langkah Al Nassr ke babak berikutnya di Liga Champions Asia. Mereka lolos dengan agregat 3-0. Kejelasan mengenai masa depan Thomas Tuchel menemui titik terang. Manajemen Bayern Munchen sedang sepakat untuk berpisah dengan sang pelatih. Tuchel baru 1 tahun melatih Bayern Munchen. Ia menggantikan Julian Nagelsmann yang dipecat oleh manajemen Bayern di tahun lalu. Belakangan ini ada banyak desakan kepada Bayern Munchen untuk memecat Tuchel. Sang pelatih dinilai gagal memimpin Die Rotten setelah mereka menelan banyak hasil negatif belakangan ini. Sejak awal pekan kemarin ada negosiasi yang intens antara manajemen Bayern dan Tuchel. Dalam kesepakatan tersebut, manajemen Bayern masih memberikan waktu bagi sang pelatih untuk menangani Die Rotten hingga musim 2023-2024 berakhir. Dengan kepastian Tuchel yang akan pergi, maka kabar buruk datang bagi Liverpool. Calon pelatih baru mereka, Xabi Alonso, dilaporkan berpotensi dibajak Bayern Munchen di musim panas nanti. Menurut laporan Romano, Bayern Munchen tidak main-main dalam upaya mereka merekrut Alonso. Pihak Bayern dikabarkan sudah melakukan penjajakan awal kepada Alonso.
mereka mulai membuka komunikasi dengan agen sang pelatih. Inter Milan harus membayar mahal kemenangan 1-0 atas Atletico Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Giuseppe Meazza dengan cedera yang dialami striker utama mereka Marcus Thuram. Pemain asal Prancis tersebut ditarik keluar di akhir babak pertama karena masalah otot dan posisinya langsung digantikan oleh Marco Arnautovic. Kepada Sky Sport Italia, pelatih Simone Inzaghi menjelaskan kondisi cedera yang dialami anak asuhnya tersebut dan dia berharap pemain asal Prancis tersebut tidak mengalami kondisi yang mengkhawatirkan. Diberitakan media-media Spanyol, pelatih Carlo Ancelotti sepertinya masih membutuhkan jasa Luka Modric. Ancelotti kabarnya menawarkan peran staf pelatih kepada Modric. Usut punya usut, tawaran itu sudah diketahui sang pemain. Namun Modric belum memberikan jawaban iya atau tidak. Rumornya Luka Modric mungkin akan menepi dulu dari rumput hijau. Carlo Ancelotti sebelumnya pernah mengangkat Zinedine Zidane jadi staf pelatih. Kemudian Zidane justru bisa langsung menjelma jadi pelatih top. Berdasarkan pernyataan resmi Brighton, klub yang bermarkas di Amex Stadium itu telah menerima tawaran untuk melepas Sam Jules. Sebelumnya, Jules menjabat sebagai kepala rekrutmen dalam manajemen The Seagulls. Keputusannya untuk mengundurkan diri diterima oleh manajemen klub, tetapi ia akan memasuki periode gardening leave hingga November 2024. Kesepakatan ini meningkatkan sorotan terhadap The Blues setelah mereka merekrut 11 pemain dan staf dari Brighton dalam 18 bulan terakhir. Wayne Rooney sejatinya adalah legenda Manchester United. Namun jika Pep Guardiola mau merekrutnya jadi asisten manajer di Manchester City, Rooney siap menyeberang. Wayne Rooney baru saja dipecat oleh Birmingham City hanya sekitar 4 bulan duduk di kursi manajer. Dalam wawancara dengan Sky Bet, Rooney mengaku mengidolakan Pep Guardiola. Malah Rooney siap menyeberang ke Manchester City jika Guardiola buka pintu untuknya. Wayne Rooney yakin murid-muridnya Pep Guardiola bisa menjadi pelatih yang sukses. Sebut saja seperti Mikel Arteta yang menukangi Arsenal, bahkan ex-pemain City Vincent Kompany yang bisa bawa Burnley promosi ke Liga Inggris. Lionel Messi menyetujui permintaan Barcelona untuk memuseumkan trofi Ballon d'Or ke-8-nya. Fans La Pulga bisa langsung melihatnya di Museum Camp Nou. Itu artinya Lionel Messi menyumbangkan seluruh trofi Ballon d'Or-nya buat Barcelona. Meski trofi yang terakhir didapatnya saat sudah berseragam Inter Miami. Laporan terbaru dari Goal menyebutkan bahwa Liverpool sudah mulai menyusun rencana untuk menambah kekuatan skuadnya di musim panas 2024. Walau takkan lagi bermain di bawah arahan Jurgen Klopp, Dewan Klub sudah mulai memasukkan beberapa nama ke dalam daftar belanja, termasuk di antaranya Mark Guehi yang saat ini tengah membela Crystal Palace. Peluang untuk melihat Guehi hengkang sepertinya juga memang bukan hal yang mustahil, walau sang pemain masih terikat kontrak sampai tahun 2026, dirinya dikabarkan sudah berencana untuk angkat kaki dari Selhurst Park. Lee Kang-in dikabarkan telah meminta maaf secara langsung kepada Son Heung-min menyusul perselisihan yang terjadi di antara mereka selama Piala Asia. Perselisihan tersebut membuat jari Son terluka sehingga dia harus tampil menggunakan perban di semifinal. Inter Miami melibas Real Salt Lake 2-0 pada partai pembuka MLS 2024 yang digelar di Chase Stadium yang musim lalu bernama DRV PNK. Inter Miami yang menurunkan kuartet ex Barcelona yakni Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez, dan Lionel Messi. Gol pembuka kemenangan Inter Miami yang dicetak Robert Taylor bermula dari assist jeli Lionel Messi. Inter Miami menyegel kemenangan via gol Diego Gomez pada menit ke-84. Lagi-lagi gol itu dimotori Messi. Dengan hasil ini, maka untuk sementara Inter Miami menguasai puncak klasemen MLS sementara dengan poin 3. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!